Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini saya Pendeta Yupri akan mengajak kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon pimpinan bimbingan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memelihara hidup dan kehidupan kami sampai saat ini. Hari ini, sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memimpin, membimbing kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Demikian juga Engkau urapi hamba-Mu pada saat ini, sehingga hamba-Mu ini dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita bersama-sama baca dan renungkan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-20 di bawah perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yang demikian bunyinya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu,
orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44 mengatakan, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa tidak pernah ada di dalam hati iblis untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia. Seandainya kelihatan demikian terjadi, maka itu hanyalah sebuah tipu daya agar menjerat dan membuat manusia terikat kepadanya, dan kemudian ia mencelakakannya. Ketika iblis ada dalam hidup seseorang, maka tidak ada damai sejahtera, saudara-saudara. Tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Meskipun orang itu berkelimpahan harta, meskipun ia berkelimpahan segala sesuatu yang dianggap indah dan baik, namun hal itu tidak akan membawa sukacita, damai sejahtera dalam hidup seseorang yang di dalamnya ada iblis. Nah, saudara-saudara, yang ada di dalam diri atau di dalam hidup seseorang ketika iblis ada di dalamnya, itu adalah kekacauan dan kehancuran. Nah, dalam nas kita hari ini memperlihatkan betapa menyedihkan keadaan seseorang ketika ia dirasuki oleh setan, roh jahat, atau iblis. Dia dibawa oleh roh jahat atau iblis tadi itu ke tempat-tempat yang sunyi, ke kuburan, ke bukit-bukit. Apa yang dilakukan di sana, saudara-saudara? Dikatakan tadi dalam nas kita, di sana ia berteriak-teriak memukul dirinya sendiri. Jadi saudara, bukan ke tempat yang nyaman dan enak iblis membawanya, tetapi ke tempat yang sunyi dan menyiksanya. Dikatakan tadi memukul-mukul dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kita menjalin persekutuan atau hubungan dengan iblis atas alasan apapun juga. Karena iblis tidak pernah ingin benar-benar menolongmu. Ia hanya ingin menyengsarakan engkau, menghancurkan dan membunuhmu. Dengan demikian, ia berharap dengan kehancuran, dengan kekacauan yang ada terjadi dalam hidup dan kehidupanmu, tujuan utamanya adalah hati Allah tersakiti. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sejak semula iblis ingin merusak manusia ciptaan Allah. Orang-orang yang pernah berhubungan dengan iblis atau roh jahat, setan, misalnya meminta pertolongan, perlindungan, minta kekayaan, minta kecantikan, atau minta pasangan hidup untuk dapat pacar, dapat jodoh,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ia memiliki akses untuk masuk dalam hidup orang-orang yang berhubungan dengan, baik itu dalam hidup orang itu maupun di dalam keluarganya. Dan ketika ia masuk ke dalam hidup seseorang, maka kacau balaulah keadaannya. Iblis tidak pernah memberi bantuan pertolongan dengan gratis. Ia akan meminta bayaran yang tinggi, bahkan tidak akan pernah lunas. Saudara, pernah ada cerita di mana ada orang-orang yang mencari pesugihan di daerah Gunung Kawi. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka yang menemukan, mendapatkan akan hal yang mereka cari tersebut harus mengorbankan orang-orang yang mereka sayangi untuk tumbal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dan bersekutulah dengan Tuhan. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, maka baik keadaanmu. Ia akan memelihara hidupmu, memberkati engkau. Ia tidak akan membawa engkau ke tempat yang buruk. Justru ke air yang tenang dan berumput hijau. Ia akan memuaskan jiwamu. Allahmu mengasihimu. Ia menginginkan hidupmu berlimpah berkat. Berbeda dengan iblis tadi, saudara-saudara. Ia membencimu. Ia ingin mencelakakanmu melalui berbagai pucuk rayu tipu daya yang ia miliki. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mintalah kepada Tuhan Yesus untuk menolong dan melepaskan engkau dari jerat tipu daya iblis. Karena hanya Ialah yang mampu. Dalam nas kita, yang kita tadi bersama baca, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menolong atau mengikat atau membelenggu orang yang dirasuki roh jahat tersebut, baik dengan rantai ataupun belenggu. Semuanya diputuskannya, semuanya dimusnahkannya. Tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, iblis atau roh jahat itu dengan mudah takluk dan diusir keluar. Mari bersekutu dengan Tuhan. Undanglah masuk Dia dalam hidupmu, saudara-saudara, untuk mengusir segala kegelapan, roh jahat yang ada dalam hidup kita. Jika di dalam hati dan hidupmu tidak ada Tuhan, maka roh jahat akan masuk dan berkuasa di dalammu, dan parahlah keadaanmu. Saudara, mari datang kepada Tuhan Yesus, karena Ialah gunung batu tempat perteduhan dan perlindungan kita. Dalam Dia kita pasti menang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya itu semua boleh memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemerintah, bangsa, negara kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, memampukan, sehingga bangsa, negara kami, daerah kami, boleh dibawa kepada arah yang baik, sukacita, dan damai sejahtera, serta berkelimpahan. Demikian juga Tuhan, jikalau saat ini, bangsa dan negara kami, daerah kami, sedang bergumul menghadapi akan penyebaran wabah virus Corona. Kami berdoa biarlah kiranya dimampukan bangsa dan negara kami, daerah kami, pemerintah kami,
untuk dapat memutus mata rantai penyebaran akan virus ini. Demikian juga bagi mereka yang berjuang di garda terdepan, para relawan, para medis, dokter, perawat, yang dengan luar biasa berjuang dalam memutus mata rantai penyebaran atau menangani akan wabah ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, agar melalui mereka Tuhan boleh terjadi pemulihan, penyembuhan terhadap setiap orang yang terpapar akan wabah ini. Demikian juga penguatan bagi mereka yang mungkin mengalami kesedihan, keputusasaan ketika mereka terpapar akan virus ini. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kami berdoa, biarlah kiranya Engkau melindungi keluarga yang mereka tinggalkan dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ini. Biarlah mereka semua selamat dalam kasih dan pertolongan Tuhan, dan hidup dalam sukacita damai sejahtera. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang karena menjalankan tugas ini terpapar, terinfeksi akan virus ini. Biarlah kiranya Tuhan juga boleh memberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk masyarakat, bangsa dan negara kami, daerah kami, agar biarlah kiranya hati mereka boleh dilembutkan, hati mereka tidak mengeras, agar mereka boleh kiranya dapat mengikuti anjuran pemerintah dalam menjalani hidup yang tertib, sehingga wabah ini boleh dan dapat ditanggulangi, mata rantainya dapat diputuskan. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa ada kesadaran daripada masyarakat, tentu akan sangat sulit bagi pemerintah, bangsa dan negara kami untuk dapat memutus mata rantai penyebaran akan virus ini. Karena itu kami berdoa, biar akhirnya Engkau berkenan menolong, melembutkan hati masyarakat, sehingga dapat mengikuti akan anjuran pemerintah untuk hidup tertib, menjalankan protokol kesehatan. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga pada saat ini kami ingin berdoa untuk setiap saudara-saudara yang mendengarkan akan renungan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, apabila saat ini mereka yang mendengarkan renungan ini dalam keadaan sakit, Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan angkat sakit, penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Demikian juga Engkau memberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan dalam mereka menghadapi akan sakit penyakit ini. Dan biar hati iman mereka boleh terarah kepada Tuhan, sehingga mereka memperoleh pemulihan, kesembuhan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan, demikian juga bagi mereka yang menjaga, merawat, memelihara orang-orang yang dalam keadaan sakit ini, biar diberikan ketabahan, kesabaran dalam menjaga, merawat dan memelihara mereka. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga apabila saat ini mereka mungkin kebingungan karena masalah biaya untuk membeli obat-obatan atau lain sebagainya yang terkait dalam hal ini, kami berdoa, biarlah kiranya Engkau berkenan menolong mereka, membuka jalan, sehingga apa yang mereka harapkan dan inginkan boleh terjadi dalam biaya perawatan bagi keluarga atau saudara-saudara mereka yang dalam keadaan sakit. Bapa dalam Tuhan Yesus, Kau jauhkan mereka dari keputusasaan, tapi biarlah mereka tetap dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa,
Bagi mereka yang saat ini yang mendengarkan akan renungan ini, yang sedang menghadapi pergumulan permasalahan dalam hidup dan kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam usaha dan pekerjaan, di dalam apapun yang sedang terjadi dalam hidupnya, kami berdoa biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan jalan keluar, sehingga mereka Tuhan Yesus Kristus boleh bersuka cita atas itu semua dan mempermuliakan nama-Mu. Kasihanilah mereka yang saat ini memiliki pergumulan dalam rumah tangga, keluarga, usaha, dan pekerjaan. Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, yaitu kepada mereka yang saat dalam keadaan berduka cita, biarlah kiranya Engkau berkenan memberikan penghiburan. Engkau Tuhan berkenan menghapus air mata mereka. Engkau ganti air mata mereka dengan sukacita. Kasihanilah mereka, kuatkanlah mereka untuk dapat menjalani akan hidup dan kehidupan ini di dalam pertolongan yang datang dan berasal daripada-Mu. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara yang akan bekerja dan memulai hari ini di dalam setiap aktivitas dan kegiatan mereka. Biar kiranya Tuhan memberkati, menolong mereka. Demikian juga mereka memohon kepada Tuhan agar Tuhan boleh memberkati, memelihara apa yang mereka lakukan dan perbuat pada hari ini, sehingga apa yang mereka lakukan dan perbuat boleh berhasil menghasilkan baik selamat di dalam pertolongan Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Biarlah semakin luar biasa mewartakan Injil Kerajaan Surga. Terlebih saat ini kami ingin berdoa untuk gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Puruk Cahau ini, yaitu jemaat GKE Eklesia. Biarlah kiranya kasih pertolongan Tuhan senantiasa memampukan akan persekutuan, akan gereja atau jemaat Tuhan ini, sehingga terus menerus dapat mewartakan Injil Kerajaan Surga tanpa takut dan gentar, dan boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga Engkau memberkati program penata layanan gereja, sehingga itu semua boleh sungguh memberkati, sungguh mendatangkan puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian juga persatuan anak-anak Tuhan, persekutuan anak-anak Tuhan di jemaat ini, biarlah semakin luar biasa. Biarlah kiranya orang-orang yang ada di dalamnya, baik jemaat atau pekerjanya, boleh sehati, sepikir, seia, sekata, sehingga di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera, dan sungguh itu semua mempermuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan, dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.